大的稳劲。Saya sudah keluar dari peta. Kita lawan Jepang. Jihad fisabilillah. Film yang berlatar belakang di zaman penjajahan Jepang ini dibuka dengan kedatangan para serdadu Jepang yang diantar oleh Chowa, seorang pengkhianat yang menunjukkan kediaman Babah Lim. Chowa memberi informasi kepada pihak Jepang bahwa Babah Lim telah terlibat dalam membantu para pejuang untuk melawan Jepang. Babah Lim pun berusaha membela diri dari fitnah Chowa ini. Bahkan sang putrinya pun ikut menjelaskan. Namun Letnan Izumi tetap memborgol tangan Babah Lim dan membawanya pergi. Sementara itu Herman yang bergabung dengan peta tentara pembela tanah air bikinan Jepang ini melihat Babah Lim digelandang oleh para serdadu Jepang tersebut. Babah Lim serta para orang yang dianggap pemberontak ini lalu dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Babah Lim pun mencecar Chowa agar mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa ia hanyalah seorang pedagang. Chowa yang iri dengan Babah Lim ini dengan sinis malah mengatakan bahwa Babah Lim sangat membenci kehadiran Jepang dan berusaha membantu perjuangan para pemberontak. Babah Lim yang emosi mendengar ocehan Chowa langsung menyerangnya. Herman yang tiba-tiba muncul melihat gurunya dihajar oleh tentara Jepang ini, ia pun langsung melompat dan berusaha menolong Babah Lim. Para serdadu Nippon ini pun kewalahan dan dibuatnya tersungkur. Chowa lalu menerjangnya dengan jurus-jurus yang mematikan. Babah Lim pun ikut membantu dan membuat lawannya ini terdesak. Melihat Chowa kewalahan melawan Herman dan Babah Lim, sang kapten lalu menarik pelatuk pistolnya. Herman terkena peluru di bahunya, sedangkan Babah Lim tersungkur meregang nyawa. Herman pun kemudian ditangkap dan tubuhnya pun diikat di sebuah balok kayu dengan posisi kepala di bawah. Setelah dijemur seharian, Herman lalu dijebloskan ke dalam sel tahanan. Pemuda ini satu sel dengan seorang tua yang sedikit misterius. Orang tua tersebut sedang asik menangkapi jangkrik dan melahapnya. Bapak siapa? Kenapa ditahan? Kamu orang Islam? Iya, bapak saya Haji. Itu tidak penting. Hanya Haji yang cuma pakaiannya, pangkatnya, tapi jiwanya belum. Haji. Ia kemudian duduk di sebelah Herman dan menatap tajam ke arah pemuda ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu orang Islam, diperintahkan untuk merubah kiblat, menyembah matahari. Herman pun berusaha meluruskan perkataan sang orang tua tersebut. Tapi saya kira bukan sembahyang, Pak. Itu cuma upacara menghormat Tenno Heika. Namun demikian, penahanan Herman tidak berlangsung lama karena pertimbangan dari Letnan Izumi dan Kapten Nakamura.
Kedua perwira Jepang itu khawatir kalau pemuda-pemuda kawan dari Herman di peta akan memberontak. Kamu bebas. Atas kebaikan Nipong. Boleh ikut latihan peta, Nipong baik hati, Herman kembali ke rumahnya. Di jalan, ia berjumpa dengan sahabat lamanya, Gejut. Si Herman. Persis kayak Jepang. Aku bukan Hehu. Aku peta. Dan sekarang aku tidak ingin jadi peta lagi. Herman sudah memutuskan keluar dari pelatihan peta karena ia menyaksikan kekejaman serdadu Nippon yang telah menembak Babah Lim. Assalamualaikum. Setibanya di rumah, Herman pun disambut bapak dan kakaknya, Ridwan. Sudah bisa pegang bedil? Sudah beres semua. Malam harinya, Herman lalu mendatangi kediaman Babah Lim yang sedang disemayamkan. Ia ditemui oleh putri dari sang guru tersebut, Ochan. Baba, maaf. Herman tidak bisa membela Baba. Herman pun terkenang kembali saat ia diangkat menjadi murid Babah Lim dan diajarkan ilmu bela diri kungfu. Sementara itu di rumah Narmi, kekasih Herman, ia kedatangan Kadir, seorang heiyo yang naksir kepada gadis cantik tersebut. Anak kampung Lebak menyandang senjata, berjalan dengan gagah, kemudian saya akan sederajat dengan tentara Jepang yang lain. Tak lama berselang Herman dan temannya ini pun datang. Kadir langsung melimpir pamit pergi. Kapan pulang? Kangen sama Narmi. Udah betah di asrama. Keesokan paginya di sebuah sungai, Narmi yang masih mencuci pakaian ditinggal oleh beberapa temannya yang sudah beres. Tak jauh darinya, di jalan yang berada tepat di atas pinggir sungai, terlihat serdadu Nippon sedang berpatroli. Melihat kehadiran serdadu-serdadu tersebut, Narmi pun bergegas ingin pergi, namun para serdadu mata keranjang ini menghadang langkahnya. Permisi. Melihat kecantikan dan kemulusan tubuh gadis di hadapannya membuat para serdadu Nippon ini tergoda untuk melecehkan dan menodainya. Saat yang tepat Herman muncul, ia melihat dan mendengar teriakan Narmi. Satu serdadu yang mengusirnya berhasil ia buat tersungkur. Melihat kekasihnya bagai akan disantap oleh kawanan liar serigala, tanpa pikir panjang lagi, Herman pun langsung melompat ke bawah sungai dan menerjang para serdadu Nippon tersebut. Satu persatu dari kelima serdadu tersebut dibuatnya tak berkutik, terkena pukulan dan tendangan maut dari murid Babah Lim ini. Setelah berhasil melumpuhkannya dan membuat dua serdadu tewas, Herman pun langsung lari menyelamatkan diri. Sebuah tembakan menyerempet punggungnya. Ia pun kemudian melompat ke sungai dan berhasil menghindar dari kejaran para serdadu yang tersisa. Herman lalu menuju ke rumah Babah Lim dan menemui Ochan untuk mengobati lukanya. Mendengar ada serdadunya yang tewas membuat Kapten Nakamura murka. Ia meminta kepada para prajuritnya untuk mencari dan menangkap Herman. Sementara itu, Ochan membawa abahnya Herman ke rumahnya untuk menemui anaknya tersebut. Herman lalu memeluk abahnya dan berniat meninggalkan Lebak karena ia diburu oleh Jepang. Berangkatlah, berjuang, bergabung dengan pamanmu Haji Fatah di Sumber Bening demi bangsamu, agamamu. Tak berselang lama, Chowa si pengkhianat datang dengan membawa beberapa serdadu Jepang. Herman dan abahnya menghindar pergi, sementara Ochan dengan tangkasnya berusaha melawan Chowa.
Dani sang adik pun muncul dan berusaha membantu kakaknya bertarung dengan Choa. Ketangguhan bela diri Choa membuat kakak beradik ini kewalahan. Mereka pun merapatkan diri dan memainkan jurus-jurus untuk menyerang lawan yang tangguh ini. Setelah berhasil menghabisi beberapa serdadu, Herman pun segera melarikan diri. Serangan-serangan dari Dani mudah dipatahkannya, bahkan ia menderita luka dalam akibat hantaman Choa. Ochan langsung mencecar Choa, namun lagi-lagi pria gempal ini dengan mudah menundukkannya. Tendangan berkali-kali dari Dani menghantam tubuh Choa. Dani kemudian menusukkan dua jarinya ke mata sang pengkhianat ini. Walau kedua matanya terluka hebat, Choa masih bisa membuat Dani dan Ochan tak berkutik. Keduanya pun tewas dengan mengenaskan. Di tempat lain, sesuai arahan dari abahnya, Herman mengintai kereta barang yang berhenti di stasiun Jamblang. Ia diam-diam akan menyusup dan menaiki kereta tersebut menuju Sumber Bening untuk menemui pamannya, Kiai Fatah. Sementara itu di rumah Narmi disatroni beberapa serdadu Nippon. Bapaknya yang berusaha melawan terkena tembakan. Narmi yang dibawa ke markas Jepang. Para serdadu ini marah akibat perbuatan Herman yang telah menghabisi beberapa rekannya. Mereka pun berniat membalaskan dendamnya kepada Narmi. Kalian mau perkosa saya? Tubuh Narmi lalu digotong dan ditelantangkan di atas sebuah meja. Tubuhnya digerayangi oleh para serdadu Sontoloyo ini. Narmi hanya bisa berteriak dan meronta-ronta. Tubuh mulusnya pun digilir satu persatu oleh para bajingan tersebut. Beberapa saat kemudian muncul Kapten Nakamura yang menyaksikan perbuatan bejat dari para anak buahnya ini. Dengan wajah geram satu persatu, mereka terkena hantaman dari sang kapten yang sangat marah ini. Singkat cerita, Jepang juga menahan abah dan kakaknya Herman, Rituan. Letnan Izumi menawarkan kesepakatan kepada Rituan jika ia bisa membawa pamannya Kiai Fatah untuk datang dan berunding di markas Jepang, maka dirinya dan abahnya akan dibebaskan. Kalau berhasil, kalian bebas. Saya akan mencoba. Bagus. Kemudian Rituan yang dikawal dengan beberapa serdadu Nippon mendatangi rumah Kiai Fatah. Di sana juga sudah ada Herman yang berhasil meloloskan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rituan lalu menghampiri pamannya ini dan memberikan sebuah surat titipan dari Jepang. Saya menyampaikan surat dari Letnan Izumi. Herman yang bertopi caping ini lalu melimpir mendekati kakaknya yang tak mengenalinya. Bagaimana sih Bapak? Mereka tidak akan membebaskan sebelum kamu tertangkap. Betapa marahnya sang kiai setelah membaca surat dari Jepang tersebut. Ia tak sudi untuk berunding dengan mendatangi markas penjajah tersebut. Mereka yang seharusnya datang kemari. Kita lawan Jepang-Jepang. Jihad fisabilillah. Mengetahui Kiai Fatah tak mau berunding, Kapten Nakamura kemudian membawa pasukannya untuk mendatangi dan menyerang desa di mana sang kiai tinggal. Namun di tengah hutan, pasukan Jepang tersebut dihadang oleh para pejuang yang sudah siap siaga. Para serdadu Nippon ini lalu memasuki hutan. Mereka pun langsung disambut dengan anak panah yang menghujam mencari sasaran.
Nakamura memerintahkan para anak buahnya untuk mengejar para pejuang yang lari semakin ke dalam hutan. Mereka tak menyadari bahwa ini adalah perangkap dan taktik dari Kiai Fata, sebuah dinamit yang disatukan dengan bambu-bambu kecil runcing lalu diledakkan tepat mengenai para serdadu Nippon tersebut. Nakamura pun disergap oleh para pejuang yang bersenjatakan golok. Satu persatu, sabetan pedang katana mengenai para pejuang. Bak seorang samurai, semua lawannya pun dibabat habis. Herman pun tak mau kalah. Ia menerjang pasukan Nippon ini dengan bergelayun di akar yang besar. Satu persatu para anak buah Nakamura ini dibuatnya tersungkur mengerang kesakitan. Para pejuang lalu berlarian kembali memasuki hutan lebat. Para serdadu yang mengejarnya terkena jebakan demi jebakan yang telah dipersiapkan untuk menyambut mereka. Kapten Nakamura yang melihat banyaknya jebakan yang mematikan, apalagi anak buahnya banyak yang tewas dan terluka, akhirnya memerintahkan untuk mundur dan kembali ke markas. Beberapa hari kemudian terjadi peristiwa besar. Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak oleh serangan Amerika dengan bom atomnya. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah dalam perang di Pasifik akibat perlawanan besar-besaran dari Amerika dan para negara sekutu. Mereka begitu terpukul, begitu juga dengan apa yang dirasakan oleh Nakamura dan para anak buahnya ini. Kita sambut kemerdekaan ini dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat dan para pejuang yang mendengar kabar dari radio ini lalu turun ke jalan bersama-sama meneriakkan yel-yel kemerdekaan. Masyarakat pun lalu bergabung dengan Kiai Fata bersama Herman dan para pejuang lainnya menuju ke markas Jepang yang dijaga ketat oleh para serdadu Nippon. Sesampainya di pintu gerbang, mereka lalu disambut oleh rentetan tembakan agar tak menerobos masuk ke markas tersebut. Kiai Fata yang ingin berunding malah dibalas oleh tembakan. Para pejuang pun semakin geram dan akan menerobos pintu gerbang. Namun kembali mereka dihujani oleh timah-timah yang panas. Putraku Kateki mesti diteladuk. Tembakan pun tak mempan di tubuh tuanan kurus tersebut yang tak lain adalah bapaknya Gejot. Pak Karto pun lalu turun dari gerbang, namun ia tak mengetahui bahwa jimatnya tersangkut. Pria tua ini lalu berjalan dengan gagah dan beraninya menuju ke tiang bendera dan berniat menurunkan lambang dari Jepang tersebut. Kapten Nakamura dan Letnan Izumi menghampiri para pejuang. Mereka pun bersepakat untuk berunding. Kami mau bicara pimpinan kalian. Bicara dalam markasnya. Silakan. Kiai Fata meminta 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Jepang. Ada beberapa tuntutan yang akan kami sampaikan pada Tuan. Turunkan Hinomaru. Kibarkan bendera kami. Bebaskan seluruh tawanan bangsa kami. Nyatanya, Narmi selama ini ditampung oleh Nakamura sebagai penebus rasa salahnya terhadap perbuatan bejat para anak buahnya itu. Besok Narmi boleh pulang. Saya tidak tahu kemana saya harus pulang. Nakamura yang melihat kebimbangan Narmi ini lalu menawarkan diri untuk menjadi suaminya. Belum sempat Narmi menjawab, tiba-tiba Kadir muncul.
Kadir dengan goloknya pun langsung menerjang Nakamura. Namun dengan sekali gebrakan, pemuda Heiwo tersebut tersungkur. Herman yang mengintai dari luar dan melihat Kadir tak berdaya, lalu berusaha menolongnya dengan menyerang Nakamura. Nakamura yang tersudut lalu meraih pedang katananya. Ia mengayunkan pedang tajam tersebut dengan lihainya. Perjuangan mereka nampaknya belum berakhir. Setelah Jepang menyerah, kini para pejuang harus melawan para serdadu sekutu. Dan suatu malam, di semak-semak tak jauh dari markas, para pejuang yang dipimpin oleh Kiai Pata dan Herman ini mengintai dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dan mengambil alih persenjataan milik Jepang tersebut. Tepat di saat Izumi menyerahkan dokumen penyerahannya kepada sekutu, di luar para pejuang melemparkan bom-bom molotov tersebut ke arah beberapa pesawat tempur yang terparkir. Sementara itu, Herman dan pejuang lainnya mendekati truk-truk senjata tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa tentara, para pejuang ini pun segera melarikan truk-truk tersebut. Kiai Pata berusaha mengejar laju truk tersebut, namun timah panas lalu menerjang tubuhnya. Ia tersungkur menahan sakit dan akhirnya mati syahid. Para tentara sekutu tak membiarkan begitu saja. Mereka pun berusaha mengejar truk-truk bersih senjata tersebut dengan mengirim 2 pesawat tempurnya. Kedua pesawat tersebut pun menjatuhkan bom-bom untuk menghancurkan truk di bawahnya. Para pejuang lalu menghentikan truk dan mencari perlindungan dari gempuran burung-burung besi di atasnya. Di atas jembatan gantung, kembali para pejuang diserang. Beberapa orang tertembak dan terjatuh ke dalam jurang di bawahnya. Satu pesawat berhasil ditembak dan jatuh menghantam Bukit Cadas. Pesawat yang lain datang dan langsung memutuskan jembatan penghubung tersebut. Dengan susah payah mereka merayap, namun pesawat tempur kembali mendekat. Ketiganya pun lalu memuntahkan peluru-peluru tersebut dan akhirnya pesawat milik sekutu itu pun hancur berkeping-keping.